Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bro and Sis, dimanapun Bro and Sis berada. Hari ini luar biasa banget ya. Hari yang cerah banget. Nah, di mana kita hari ini benar-benar lagi berkumpul nih untuk mendapatkan sesuatu informasi yang sangat berguna ya. Bro and Sis, perkenalkan, nama saya Lani. Saya dari Tangerang ya. Dan hari ini hari yang luar biasa banget, di mana saya akan kedatangan seorang tamu nih. Ini luar biasa banget ini Bu Ensis ya. Nah ini seseorang yang waktunya nih sibuk banget gitu loh ya. Waktunya sibuk banget. Ini seorang businesswoman tapi sangat energik ya. Nah jadi Bu Ensis sebelum kita mulai semuanya, jadi tolong Bu Ensis yang handphonenya belum ada namanya, coba dikasih nama dulu supaya kita saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Dan Bro Ensis, coba yang kameranya belum di-on-kan. Jadi supaya kalau kita ketemu nih di jalan, kita bisa saling kenal. Bu Lani, Bu Ida, gitu ya. Jadi tapi kalau di jalan jangan saya manggil ibu ya, manggil aja sis gitu ya. Oke, kembali lagi. Ini kan waktunya kita benar-benar akan dapat informasi yang sangat baik. Jadi jangan sambil tiduran juga, karena ini jamnya jam rawan banget ya, jam 2 ya. Nah, jadi Bu Ensis benar-benar siapkan hati, siapkan pikiran, benar-benar kita benar-benar akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat di siang hari ini yang luar biasa ya. Jadi cuacanya cerah, wifi-nya baik, dan semua hari ini baik adanya ya. Nah, oke Bu Ensis ya, tanpa panjang lebar nih, saya akan undang tamu saya yang luar biasa ya, seseorang yang sangat menginspirasi saya. Seseorang ini adalah seorang global entrepreneur nih, luar biasa ya. Jadi bisnisnya bukan hanya di Indonesia, tapi bisnisnya global. Dan ini juga seorang investor. Wah, ini luar biasa banget ya. Dan mentor bisnis ya. Dan ini juga adalah, jadi ini Bu Floren ini adalah seorang mentor bisnis dan jadi coaching juga ya, untuk life coach juga gitu loh ya. Nah, tanpa panjang lebar ya, saya akan mengundang seseorang yang luar biasa. Jadi Bro Ensis benar-benar beruntung nih ya, bisa mengenal sosok Ibu Floren ya. Halo Ibu Floren. Hai Bu Lani, apa kabar? Seneng banget deh ketemu ngeliat kamu hari ini, kayaknya fresh banget nih. Wah, Bu Floren hari ini cerah banget nih. Pakaian. Terima kasih. Apa kabar Bu? Siang-siang ini nih Baik, saya. baik, baik. Webinar kedua, sebenarnya sih bukan webinar kedua. Tadi pagi tuh habis acara pertemuan dengan teman-teman kuliah, ada istilah baru namanya Zoom-pool. Apa tuh? Kumpul-kumpul di Zoom. Oh gitu. Oh jadi nggak ketemu langsung ya sekarang, tapi tetap lewat Zoom ya Bu Floren ya. Iya, semuanya kita kan harus menjaga ya, karena tidak baik juga kalau misalnya kita kumpul ya. Kita tahu sekarang ini kan masanya meskipun sudah dikasih kebebasan untuk ini, tetapi menurut saya kalau memang masih bisa semuanya diusahakan running from home ya kita work from home, betul nggak sih? Benar banget, benar banget. Nah, ini kan saya lihat seperti ini nih, kayaknya jadwalnya Bu Floren kayaknya semakin sibuk nih Bu. Iya, benar. Justru ketika 3 bulan yang lalu itu kita tidak sesibuk itu, tetapi ketika memasuki masa pandemik ini, ketika harus di rumah aja, kan semua bisnis tadinya kita online dan offline, tapi sekarang semua turn dia masuk ke menjadi online. Jadi pertemuan-pertemuan yang dulu misalnya saya harus ke kota lain dulu gitu ya, baru ada meeting dan sebagainya, sekarang enggak. Nanti ya 2 jam lagi kita meeting ya. Jadi ya sekarang pagi, siang, malam tuh bisa meeting. Jadi jauh lebih sibuk sekarang memang. Jauh lebih sibuk. Waduh, ini aja nih jam 2 udah Zoom yang kedua nih untuk Bu Floren ya. Karena pertemuan yang tadi disebut Zoom kumpul, tetapi ada materinya. Dan hari ini saya diminta untuk membawakan materi gitu ya. Jadi padahal itu webinar tidak resmi sih, informal. Wah, luar biasa memang ya. Jadi malah masa-masa online seperti ini benar-benar malah kita disibukkan karena kita nggak usah ngatur waktu lagi untuk keluar kota Ibu Floren ya. Jadi Yes. 2 jam kumpul langsung kumpul. Nah ini menarik banget nih Bu Floren ya. Jadi di masa serba online nih ya, kita Zoom lewat online, kita juga belanja lewat online kayak gitu kan ya, di zaman digital lah kalau kita ngomong. Nah orang-orang ini kan kadang-kadang sebut masa ini atau era destruktif ya. Nah, gini Bu Floren nih, saya mau tanya nih ke Bu Floren ya.
Nah, di masa-masa seperti ini ya, jadi kan kita lihat nih di masa-masa online seperti ini ya, ini kan digital ini kan orang bersaing semakin ketat nih Bu Floren nih, Ya, ya. Orang juga cari kerja sama nih, bener nggak? Semakin persaingannya semakin luar biasa nih, semakin ya, selektif lah pilihnya, iya kan? ya, Nah, bisnis juga sama, model bisnis lama sudah banyak ditinggalkan, ya. Sekarang eranya kan berubah nih, gitu ya Bu Floren ya. ya. Nah, ini nih luar biasa banget. Sebagian orang malah takut menghadapi masa-masa seperti ini nih Bu Floren nih. Ya, jadi Hmm, belum siap kayaknya nih, mereka bingung gitu kan. Malah ya. banyak yang masa-masa ini nih jadi memang menakutkan. Aduh, gimana nih masa-masa kayak perubahan gitu kan. Jadi ada orang di masa benar-benar transisi perubahan lah sekarang ya. Nah, gimana nih pandangan Bu Floren tentang masa-masa seperti ini nih Bu Floren nih? Oke, menarik sekali kalau kita bicara mengenai hal ini. Itu memang semua sesuatu itu bisa dilihat dari dua sisi koin ya. Kalau kita bicara mengenai koin, kita bisa lihat dua sisi. Nah, memang untuk sebagian orang melihat masa disruptif era digital era ini sebagai serangan yang sifatnya lebih kepada negatif gitu. Merasa Hmm. bahwa itu akan memberikan imbas kehilangan pekerjaan, komputerisasi semua sehingga manpower yang dibutuhkan tuh menjadi lebih sedikit. Misalnya contoh kita lihat kita jalan tol sekarang pintu tol sudah nggak dijaga orang ya kan. Kalau kita ke gedung juga sekarang semuanya semua computerized, betul ya. Betul. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi koin yang lain, justru perubahan ini adalah perubahan yang sangat positif, perubahan yang membuka banyak peluang-peluang yang lainnya. Nah, jadi Hmm. kembali lagi tergantung dari orang tersebut, dia akan melihat dari sisi yang mana. Oh, jadi jeli nggak nih kita melihat perubahan ini gitu Ibu Floren ya? Betul, 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 ya. Jadi ada orang yang terpukul, ada orang yang menuai. Benar, 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 benar. Ya, Hmm, mas yang 3 bulan ini kita lihatlah salah satu yang menuai itu kan perusahaan Zoom tuh. Ya, Bu Floren ya, 3 bulan mereka meraup omset sekitar 60 triliun. Itu luar biasa banget ya dalam 3 bulan ini. betul. Tapi kalau kita lihat banyak juga company-company yang benar-benar mereka lagi berpikir dengan sangat keras nih gimana usahanya untuk tetap jalan, gimana karyawannya untuk tetap bisa digaji kayak gitu kan. Nah, karyawan juga sama, di bidang karyawan juga sekarang karyawan sebagian karyawan juga benar-benar masa-masa kritis juga nih ya untuk perpanjangan kerja, kan ada sebagian pekerjaan yang juga diputuskan nih ya. Nah, ini luar biasa banget nih Bu Floren ya. Di masa pandemi ini kan berarti kan bukan hanya kondisi yang menentukan sebenarnya. Di masa era digital ini, di masa pandemi ini, sebenarnya kondisi itu tidak menentukan. Karena kan ada yang maju dan ada yang sukses gitu Bu Floren ya. Sorry, sedikit terganggu karena ada perubahan cahaya di situ ya. Jadi sebenarnya betul bahwa yang menentukan itu memang sebenarnya adalah si manusianya ini ya. Mindset kita lah penentunya. Mindset kita yang menentukan semua itu gitu. Nah, memang kalau kita bicara mengenai disruptive era, digital era, ini memang terutama setelah kita ada pandemik, ini memang mengubah total kehidupan manusia, baik itu pola hidup, baik itu pola kerja. Oke, ini memang terjadi revolusi, perubahan yang menurut saya itu adalah revolusi. Ya, betul ya. Kalau kita bicara mengenai evolusi itu perubahannya pelan-pelan gitu. Tetapi ini perubahan itu adalah revolusi. So sebenarnya di kondisi seperti ini yang sangat penting seseorang lakukan itu adalah revolusi mindset. Wow, luar Ya, biasa, luar biasa. revolusi mindset itu yang penting. Karena kalau tidak terjadi revolusi mindset, tidak akan bisa mengikuti revolusi perubahan pola hidup, pola kerja, pola keseluruhan sekarang ini. Wah, ini kata-kata luar biasa nih Bu Floren, ini sangat menarik nih ya. Boleh diperjelas nggak nih Bu Floren nih yang dimaksud oleh mindset itu seperti apa nih Bu Floren nih? Oke, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai pola revolusi mindset itu adalah bahwa perubahan total cara berpikirnya kita. Oke, Hmm. kita saat ini hidup di saat ini itu kita tuh nggak bisa yang namanya menggunakan pola pikir 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, Betul, juga betul. tidak bisa menggunakan pola pikir setahun 2 tahun yang lalu. Bahkan nggak bisa menggunakan pola pikir yang kita pernah diturunkan dari orang tua kita tuh sangat nggak sesuai zaman. Nah, sekarang saya kasih contoh Bu Lani.
Contoh sederhana, kalau kita lihat perubahan pandemik ini, menarik sekali. 3 bulan yang lalu mungkin ada seseorang yang masih buka toko konvensional seperti biasanya, oke? Lalu 3 bulan ini kemarin sampai dengan PSBB dilonggarkan itu kan nggak bisa buka toko sama sekali, benar nggak? Nah, ya, buat betul. Orang kalau dia mau mempertahankan cara berpikirnya yang lama, dia nggak akan mengadakan perubahan apapun loh. Dia akan nunggu semoga pandemik ini lewat gitu. Padahal setelah PSBB ini dilonggarkan, konon katanya itu kasus-kasus COVID itu meningkat. Nah, artinya kan kita nggak tahu nih masa pandemik. Artinya sendiri, cara berpikir even 3 bulan yang lalu aja itu tidak bisa sama dengan 3 bulan ini. Berarti apa? Cara berpikir itu harus bergerak dengan sangat cepat. Sangat betul. Cepat sekali. Betul nggak, Bu Dani? Setuju banget. Iya kan? Jadi jangankan yang 2 tahun ya, yang 4 tahun gitu, yang 5 tahun, even yang 5 bulan aja udah ketinggalan zaman kalau kita berubah gitu ya. Ya, nah karena gini, ada orang yang misalnya contoh ini saya kasih contoh lagi, misalnya mindset lama gitu ya, mindset lama gini, saya punya 1 income udah cukup. Karena apa? Karena orang tuanya itu mindsetnya seperti itu bahwa kita kerja punya income 1 sudah cukup gitu ya. Nah, lalu dia bekerja mungkin saat ini mungkin sudah usia kerjanya tuh 20 tahun. Merasa selama 20 tahun dengan 1 income tuh keluarganya survive juga gitu. Merasa itu oke. Nah, mindset lamanya bahwa yang penting kita sudah punya 1 income mapan ya, karena yang dianggap kan kalau punya gaji itu mapan gitu ya. Merasa kalau 1 income mapan ya sudah cukup. Nah, ini mindset lama nih. Padahal pandemik ini aja juga mengajarkan, digital era mengajarkan ke kita, semua perubahan bisa terjadi revolusioner, sedang cepat. Artinya, coba kita perhatikan sekarang, ada nggak 3 bulan ini orang terkena PHK dengan sangat mudah? Wah, banyak banget. Salah satu chain restoran yang sangat besar di Indonesia itu nutup 1 tahun. Oke, sudah diumumkan bahwa mereka nutup 1 tahun. Artinya apa? Artinya akan ada banyak orang kena PHK kan? Berarti dia nggak bisa survive, padahal pekerjaannya dulu di chain restoran tersebut ya anteng-anteng aja. Nah, ini mindset yang lama gitu. Nah, saya kasih contoh lagi misalnya, mindset lama lagi, saya nih nggak bisa kerja. Saya nggak bisa kerja. Oh, nggak bisa bekerja, nggak bisa berbisnis. Saya ini hanya bisa bekerja aja. Kenapa? Karena kakek nenek saya itu adalah bekerja sama orang maksudnya ya. Oke, terus orang tua saya juga bekerja sama orang. Lalu saya juga bisa hanya bekerja sama orang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini juga mindset yang salah nih. Bener nggak? Karena apa? Karena begini, hari ini zaman begini, apapun semua bisa dipelajari. Setuju nggak, Bu Lani? Setuju banget, Bu Floren. Oke, contoh. Nggak bisa bikin kue apapun. Cari di YouTube udah bisa bikin kue. Iya. Benar nggak? Karena kan saya nggak bisa bikin kue, tapi saya ngelihat anak saya sama guru lesnya ya seperti itu gitu ya. Jadi apapun skill apapun juga bisa dipelajari. Nah, termasuk kalau kita berbicara bahwa saya maunya mindsetnya saya nggak bisa berbisnis, ya udah nggak bisa. Nah, itu namanya mindset lama. Tidak terjadi revolusioner mindset di situ. Nah, ini yang saya maksud dengan revolusi mindset. Ini luar biasa banget nih Bu Floren. Ini topiknya nih kayaknya semakin menarik nih teman-teman nih ya. Jadi teman-teman nih kalau ada pertanyaan boleh nih di chat nih langsung nih ya. Nanti kita akan kasih waktu cukup banyak bertanya, tapi sekarang boleh mulai biar kebagian bertanya ya. Benar-benar ini benar teman-teman manfaatin chat ya. Jadi boleh bertanya nih kepada pakarnya nih hari ini ya. Nah Bu Floren, ini topiknya luar biasa banget nih tentang revolusi mindset ya. Nah ini yang nih kalau saya anggap nih ya Bu ya, misalnya nih teman-teman nih yang ikut Zoom di sini nih gitu kan. Nah ini siap nih untuk siap untuk berubah nih misalnya gitu Bu Floren ya. Nah sekarang nih walaupun misalnya masih bekerja, saya masih bekerja tapi saya mau berubah misalnya kayak gitu Bu Floren. Nah jadi gini berdasarkan tadi keterangan Bu Floren, jadi Bu Floren itu mendorong kita harus berbisnis dong Bu ya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari flyernya kita, judulnya itu kan adalah Business Revolution, oke? So, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa kita tuh banyak sekali sarana-sarana penunjang untuk kita bisa terjadi revolusi di bisnis. Tetapi sebelum bicara mengenai hal teknis, ya saya pernah bicara ini juga di vlog saya, bahwa
yang paling penting harus terjadi di revolusi mindset dulu, yaitu apa? Business revolution, mindset revolution. Oke, business mindset revolution. Jadi revolusi mindset bisnis. Gitu. Karena apa? Karena penunjang untuk terjadi revolusi bisnis seperti digital lah, sekarang juga WA bisnis lah, terus kita online bisnis lah, sosial media dan sebagainya, a lot of technical things yang bisa menunjang kita. Tetapi kalau di sini yang nggak ada, karena nggak terjadi. Karena apa? Karena sesungguhnya semua bisnis, semua hal teknis di dunia itu dikontrol oleh manusia, dan manusia yang menentukan itu bisa mengontrol dengan baik dan bisa menggunakan dengan baik itu adalah mindsetnya. Betul ya? Ya, betul. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya Bu Lani ke saya adalah bahwa kalau teman-teman yang hadir di dalam Zoom ini, oke, saya kayaknya berani, saya mau melakukan lompatan itu juga. Nah, sebelum saya lanjut, saya pengen polling dulu nih Bu Lani. Ya. Karena saya pengen tahu nih teman-teman yang hadir di sini, kita biar suaranya biar sama dulu gitu ya. Nah, boleh ditampilkan ya pollingnya ya. Oke, coba kita lihat ada polling apa. Nah, Oke, device your polling session is inactive. Aduh, Oke, kenapa tidak bisa polling ya? Oke, saya coba dari device yang lain, apakah bisa ya? Kalau nggak bisa, sebenarnya saya pengen nanya, atau kalau nggak, boleh juga chat di situ. Pertanyaan pertama saya adalah, apakah profesi kalian hari ini? Oke, bisnis, wira swasta, karyawan, oke, profesional, boleh nggak? Ya, guru, ya oke, ini ada guru. Oh, ini pollingnya udah keluar ya, teman-teman bisa melihat nggak pollingnya? Ini belum ada di Bu Floren nih. Belum ada ya? Padahal udah di-share loh. Oh, ada tuh, pollingnya keluar. Oh, sudah ya, oke. Keluar nggak? Teman-teman keluar nggak? Keluar ya? Oke, kalau boleh. Terus pertanyaan yang kedua. Oh iya, betul. Ya. Apakah pernah memulai bisnis? Ya kan? Nah, terus juga pertanyaan berikutnya. Kalau belum pernah berbisnis, apakah punya keinginan mulai berbisnis? Oke. Kalau punya keinginan berbisnis, apa sih yang menjadi concern paling utama? Ya, concern paling utama untuk berani melangkah memulai bisnis. Ada orang yang concernnya adalah modalnya, ada orang yang punya modal, tapi risikonya yang menjadi concern utamanya. Dia nggak bisa tidur kalau punya risikonya. Atau misalnya, karena saya belum punya cukup pengalaman, makanya saya nggak mulai-mulai. Atau saya nggak punya skill untuk memulai bisnis ini, saya banget 20 tahun yang lalu selalu berpikir skill saya kurang seperti itu gitu. Nah, teman-teman, maaf ya, kalau bisa di YouTube tuh mungkin nggak bisa. Oke, sekarang saya sudah dapat hasilnya pollingnya ya. Nah, sekarang yang saya ingin sharing berikutnya adalah, sudah selesai ya pollingnya. Oke, selesai, boleh ditutup pollingnya. Oke, nah jadi itu yang saya katakan bahwa ini yang terjadi. Karena kenapa harus memulai bisnis? Kenapa saya mendorong orang untuk memulai bisnis? Karena kalau mau terjadi revolusi income, itu bisnis Bu Lani. Karena kita nggak mungkin datang ke bosnya kita, karyawan, kita datang ke bos terus minta kenaikan gaji 20%, 50%, itu nggak mungkin. Oke? Yang memungkinkan terjadi revolusi income adalah dari bisnis. Wow, iya benar Bu Floren. Itu luar biasa banget. Nah, ini gini Bu Floren, ya. Kan tadi kita ngomong nih, teman-teman siap mau berubah gitu kan. Nah, tadi kan juga Bu Floren udah kasih masukan gitu ya, bahwa harus berbisnis sebenarnya gitu kan, kalau kita mau dapat lonjakan income gitu kan. Nah, Bu Floren gini, ini kan juga kita nggak tahu nih masa pandemi ini kapan berakhirnya, bener nggak? Malah PSBB dilonggarkan kan ternyata lonjakan juga semakin naik, bener ya? Jadi kan kita nggak tahu nih panjangnya pandemi ini kan, ya. Nah, ini gini Bu Floren, boleh nih Bu Floren share nih ya ke teman-teman di sini Bu Floren ya. Faktor-faktor apa sih yang harus diperhatikan jika kita nih memulai dalam suatu bisnis Bu Floren? Nah, sedangkan kan saya tahu nih Bu Floren banyak banget nih membimbing para pengusaha atau para entrepreneur bukan hanya di Indonesia gitu loh Bu Floren ya. Ini luar biasa banget ya. Boleh Bu Floren nih kasih kita nih. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara bisnis, kebanyakan orang memang bingung saat ini harus memulai dari mana. Bukan hanya berbicara karena disruptif era saja, tetapi juga karena pandemi. Banyak orang berpikir bahwa memulai bisnis itu di masa pandemi kayaknya nggak cocok banget. Sebenarnya enggak juga.
Oke, nah mungkin karena saya Dava, saya bisa sharing ya. Saya ingin tunjukkan sebenarnya kriteria bisnis, model bisnis yang ideal itu seperti apa, supaya teman-teman ketika nanti mau mencari bisnis ini bisa menjadi patokan gitu ya. Oke, yang pertama karena kita berada di era industri, era digital, maka bisnis itu harus menggunakan e-commerce basis platformnya, digital platform. Karena sudah nggak cocok ya kalau misalnya kita hanya misalnya buka toko di pasar mana, hanya mengandalkan orang-orang yang datang secara offline ke toko kita seperti itu. Nah yang kedua itu adalah harus memanfaatkan konsep afiliasi atau kolaborasi, oke, atau networking. Kenapa? Karena kalau di zaman ayah saya, misalnya contoh kita buka usaha, ya ilmunya kita kan mungkin kantongin sendiri, ya kita tidak berbagi. Kalau misalnya toko lain mau kerjasama dengan kita, kita takut-takut banget gitu. Tetapi zaman itu sudah berubah. Sekarang ini semua orang memanfaatkan afiliasi, kolaborasi, networking. Kenapa? Karena win-win. Contoh kita berbicara seperti kita lihat Gojek gitu kan, dia kerjasamanya dengan siapa? Dengan semua tukang ojek di Indonesia misalnya. Nah ini kan semua mendapatkan keuntungan yang sama dan itu mendatangkan power yang jauh lebih besar. Nah masalahnya adalah bahwa kita harus melakukan yang namanya revolusi mindset. Kita sudah nggak bisa, saya nggak mau. Zaman berubah loh. Oke, zaman berubah, revolusi harus terjadi. Oke, yang berikutnya adalah market global, Bulani. Kenapa saya bilang market global? Karena saya sendiri bangun bisnis nggak cuma di Indonesia. Saya juga punya bisnis itu di negara-negara lain. Oke, yang menarik adalah saat ini kita sudah nggak ada cerita yang namanya Jakarta, Amerika itu dipisahkan oleh 24 jam penerbangan, udah nggak ada cerita. Karena di dalam ruangan ini, Zoom ini pun bisa jadi ada teman-teman dari luar kota ataupun dari luar negeri. Ya kalau memang ada dari luar kota atau luar negeri, kalian boleh loh kirim di chat ya, kasih tahu kalian ada di kota mana atau negara mana. Nah ini menunjukkan tidak ada perubahan. So kalau memang tidak ada barrier itu lagi, kenapa kita nggak ambil kesempatan itu untuk punya bisnisnya sekalian? Kenapa kalau saya tinggal di Jakarta, maunya bisnisnya hanya di Jakarta, kan sayang banget. Betul nggak? Betul nggak Bulani? Betul. Wah ya. Kalau bisa global harus lokal gitu kan Pak Floren ya. 7 miliar manusia gitu ya. Nah, yang ini adalah modal awal yang harus relatif kecil. Karena saya tahu semua teman-teman di sini ketika berbicara bisnis, semua terutama yang belum pernah bisnis ya, modal itu adalah salah satu yang menghambat. Tadi hasil survei tadi itu menunjukkan, karena tadi saya belum ditunjukin ya, itu 60% ternyata menjawab modal adalah kendala terbesar. Setuju Bu Floren. Jadi kalau bisa mulai dengan modal kecil, relatif kecil, menurut saya teman-teman yang hadir di sini pun pasti akan langsung sumringah gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bicara modalnya kecil, biasa kan orang bilang begini, modal kecil ya hasilnya kecil gitu. Tapi kalau saya bilang, kalau potensinya harus besar. Luar biasa, itu harus Bu Floren. Iya kan? Kalau misalnya kita hanya bisa beli silver, nggak maunya beli diamond, betul nggak? Setuju. Oke, Bulani lebih senang mana? Walaupun hobi silver nih, tapi kalau bisa beli diamond? Kenapa enggak gitu kan? Wanita maunya pasti punya diamond, betul ya? Iya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan lagi, nah yang berikutnya tentunya kita maunya resiko kecil. Ternyata dari survei tadi itu 30% itu concern utamanya adalah di resiko. Takut ya. Ya, takut. Oke. Nah, ini biasa memang menghambat. Jadi kalau memang kita bisa membuat resiko menjadi sekecil-kecilnya, bahkan relatif tidak beresiko, menurut saya sudah nggak ada alasan orang untuk nggak berani berbisnis, gitu. Nah, yang berikutnya adalah segmen marketnya harus luas. Segmen marketnya harus luas. Contoh, ada beberapa orang dia memang punya bisnis itu niche market. Marketnya tuh kecil sekali, hanya untuk kelompok usia tertentu, jenis kelamin tertentu, dengan kondisi tertentu gitu.
Tetapi sesungguhnya kita juga bisa mencari bisnis yang mempunyai segmen market yang luas. Misalnya contoh, anak-anak bisa, orang dewasa bisa, orang tua bisa, orang Papua bisa, orang Aceh bisa, Sabang sampai Merauke kan. Orang Afrika bisa, orang Australia bisa, seperti itu orang Amerika bisa. Menurut saya segmennya harus benar-benar luas gitu. Tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu. Ya. Nah, kriteria berikutnya adalah mudah duplikasi. Kok penting ya? Oke. Ini penting, Bu. Penting ya? Penting banget. Karena kalau zaman dulu, Bulani, misalnya nih, saya lihat nih, orang tua kakek neneknya kita kalau berbisnis atau orang tua kita berbisnis, mereka tuh semua dikerjakan sendiri. Yang akhirnya mereka sama sekali nggak bisa istirahat loh. Betul sekali itu orang tua bisa saya. Libur kan? Betul. Nggak bisa libur, nggak bisa kemana-mana, bener nggak? Oke. Nah, kalau bisa diduplikasi dengan ada sistem duplikasi yang jelas, oke, kita apalagi generasi sekarang, Bulani, generasi yang namanya milenial, generasi Z, itu senengnya freedom. Nah, kalau nggak bisa diduplikasi, ya nggak ada freedom. Betul ya? So, pilih mana? Pilih freedom atau pilih terikat? Wah, itu freedom lah, Bu Florence. Saya udah ada contohnya. Freedom ya. Jadi artinya harus bisa diduplikasi ilmunya kita, sistem cara kerja kita, dan sebagainya. Sudah nggak ada zaman lagi yang semuanya tuh diumpetin buat diri sendiri. Ya. Dan berikutnya, harus menghasilkan residual income. Lihat gambar ini. Bulani senang nggak dengan gambar ini? Senang banget, Bu Florence. Jadi kita tidur, sampai. Bener nggak? Kita mandi, income masuk. Kita liburan, gitu kan? Betul sekali. Jadi residual income itu adalah kita kembangkan bisnisnya untuk satu periode waktu. Sesudahnya itu bisnis itu mengenerate income untuk kita. Kita kerja tidak kerja lagi pun income itu akan mengalir terus menerus. Ya, nah ini yang disebut dengan residual income. Jadi ada efek duplikasi, efek lanjutannya secara jangka panjang. Ya, contoh, nah ini kita bisa tahu lah, ada hal-hal yang ada barang-barang yang misalnya kita udah pakai, kita konsumsi terus menerus, ya nggak disuruh pun kita masih terus menerus. Nah itu kan mengenerate income untuk seseorang, betul nggak? Tapi sekarang bicaranya adalah mau buat diri kita nih. Oke, dan berikutnya itu adalah monetizable. Nah, monetizable mungkin beberapa orang nih apa sih istilahnya. Nah, jadi gini, company sekarang ini banyak orang melihat ada namanya startup baru munculan. Nah, startup ini banyak yang evaluasi company-nya itu tinggi. Jadi misalnya contoh orang evaluasi company-nya itu misalnya 1 triliun, 100 miliar dan sebagainya. Konon misalnya company-company dengan database yang sangat besar itu valuasinya juga sangat besar sekali. Tetapi apakah itu identik dengan uang cash yang bisa mereka nikmati? Enggak sama. Enggak sama. Betul. Ini tidak sama dengan yang namanya uang cash atau cash flow gitu ya. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi, dapat diwariskan. Oke, dapat diwariskan. Nah, apa yang dimaksud dengan diwariskan gitu ya? Karena gini, pada saat kita berbicara kita bangun bisnis, ya, kita berbicara untuk anak-anak kita, betul bukan? Setuju sekali. Saya rasa semua orang yang sudah berkeluarga pasti sama ya. Buat orang yang belum berkeluarga pun pasti juga memikirkan orang tuanya lah dan sebagainya, betul ya? Nah, kan kita nggak pernah tahu nih kapan kita disuruh check out nih. Betul ya? Jadi kalau misalnya itu bisa diwariskan, itu sangat bagus. Karena saya begini, saya pernah punya satu teman begini, partner bisnis kita. Jadi dia memulai bisnis bersama dengan kami, itu tahun 2008. Oke, ketika 2011 dia meninggal. Yang namanya meninggal jangan nanya kenapa, karena itu urusannya Tuhan. Oke. Tetapi yang menarik adalah dari 2011 sampai dengan sekarang, berarti sudah berapa tahun? 9 tahun, itu keluarganya masih terus menerima income hasil kerja dia 3 tahun. Luar biasa. Luar biasa bukan? Nah, ini yang disebut dengan bahwa ini bisa diwariskan. Jadi bisnisnya itu diwariskan kepada keluarganya, padahal keluarganya tidak bisa menjalankan bisnisnya. Tetapi karena faktor 3 tahun itu dia menerapkan konsep duplikasinya, alhasil yang terjadi keluarganya menerima warisan income-nya dan sistemnya sudah berjalan. Sistem duplikasinya sudah berjalan. So,
it's very good. Karena apalagi orang tuanya saat itu udah umur 80-an. Kalau nggak ada dia, wow, bayangkan bagaimana kondisi kehidupan keluarga tersebut. Betul ya? Oke. Betul, Dan yang betul. menarik lagi, yang masih ada lagi 11, yang ke-12, yaitu harus punya support system. Jadi 1 sampai 11 itu adalah hal-hal yang mungkin orang umum tahu ya. Tetapi nomor 12 itu adalah mengenai support system. Ini yang membuat 1 sampai 11 itu bisa bekerja. Gitu. Wow. Jadi total yang saya mau sharingkan bahwa ada 12 model yang ideal ya, yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau memulai memilih suatu bisnis. Ya. Itu kira-kira Bu Lani. Ini menarik banget nih Bu Floren, yang 1 sampai 11, tapi yang 12 itulah yang membuat 1 sampai 11 itu jalan gitu Bu Floren ya. Betul. Ya, itu kan peranan support system, artinya yang ke-12 itu yang sangat penting ya Bu Floren ya. Ya, betul. Pasti kan gini, kita kan mau kalau mulai usaha, pasti dong kita mau suatu hari ya kita menikmati dan istilahnya sistem itu bekerja untuk kita gitu loh Pak Bu ya. Maksudnya kita nggak sepanjang hidup kita bekerja gitu loh ya. Nah, ini kan kalau saya tadi tangkap ya penjelasannya Bu Floren bahwa peran support system itulah yang terutama dan paling penting di antara nomor. Jadi 1 sampai 11 karena nomor 12 ini gitu kan ya. Betul. Nah, karena gini, tapi di lapangan itu kan ternyata nggak gampang tuh Bu Floren tuh nyari support system. Apalagi kita punya mentor bisnis, bener nggak? Ya kan? Betul. Apalagi istilahnya baru pertama kali dengar ya. Ya benar. Mungkin nih teman-teman juga nih, teman-teman boleh chat juga ya nanti ya, boleh chat juga, yang di YouTube juga boleh juga. Nah, di lapangan kan memang nggak gampang gitu loh. Bener nggak nih, setuju nggak nih dengan pendapat saya gitu kan ya? Bahwa untuk dapat punya support system yang bagus dan ada mentor pembimbing itu istilahnya peranannya itu penting banget gitu loh. Ya, betul sekali. Ya. Terus Bu Floren nih ya, tentang mentornya dan support systemnya nih Bu Floren nih, gimana nih menurut Bu Floren? Menemukannya. Iya betul. Jadi ini tadi kan teman-teman sumringah semua nih tadi wajahnya ya, begitu ngeliat modalnya kecil, bener nggak? Terus 1 sampai 11 kurang lebih bisa dilakukan oleh banyak orang ya. Nah, tapi betul. Gimana support systemnya nih? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai support system, mungkin teman-teman berpikir, aduh saya harus mencari support system itu di mana gitu ya. Nah mungkin saya boleh sharing pengalaman saya, karena saya bersama dengan teman-teman semua ya, yang sudah sama-sama lama di bisnis, kita memang ada membangun satu support system yang sangat menurut saya, bukan saya yang bangun gitu, memang ada mentor kami yang membangun, tetapi kita mengembangkannya bersama-sama. Nah, saat ini di Indonesia tuh sebenarnya ada satu support system yang sangat-sangat proven ya. Saya sharing sedikit gambarnya ya. Yang sangat proven, ya mungkin ada sebagian pernah dengar namanya atau belum pernah dengar namanya. Tapi mungkin sebelumnya saya kasih sedikit gambaran dulu sebenarnya apa itu support system supaya teman-teman di sini tuh nggak bingung. Nanti ya, kalau kirain support system karena tadi gambarnya gerigi-gerigi, nanti dia cari lagi mesti pabrik lagi ya. Oke, sebenarnya support system itu adalah sekolah bisnis. Oke, itu adalah seperti sekolah bisnis, tapi ini kita bicara dalam kapasitas informal ya, bukan datang ke universitas terus kita mencari kuliah jurusan bisnis, itu bukan. Tapi ini adalah lebih kepada informal. Nah, informal business school untuk mendevelop seseorang itu menjadi entrepreneur. Ini bagus banget. Ya, untuk mendevelop seseorang menjadi entrepreneur. Karena gini Bu Lani, kebanyakan orang ingin menjadi entrepreneur, tetapi mereka berpikir yang penting dia udah punya modal, terus dia mulai bisnis, dan dia menjadi entrepreneur. Enggak, kenapa? Kita berbicara harus terjadi pembentukan mindset. Nah, oleh karena itu harus dibangun, harus dibentuk dulu, betul nggak? Nah, dan bagaimana membentuknya kalau kita nggak punya sekolah bisnisnya? Akhirnya kita meraba-raba. Nah, konsep ini adalah bahwa yang perlu dibangun dari seseorang menjadi entrepreneur itu nomor satu adalah kita bicara mengenai mindset bisnis. Oke, saya nggak tahu tadi karena saya ngelihat dari survei itu adalah orang yang latar belakang dari karyawan itu ada 40% yang tadi dari survei ya. Wira swastanya profesionalnya juga 10% dan ibu rumah tangga 5%, sisanya ada wira swasta gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kan kita tidak terdevelop menjadi wira swasta.
atau menjadi pebisnis. Kalau istilahnya Robert Kiyosaki itu business owner tuh beda loh ya dengan apa namanya wira swasta biasa, karena kapasitasnya kita bicara yang mendatangkan passive income gitu ya. Lalu bicara berikutnya adalah leadership. Oke, kalau di buku Cash Flow Quadrant mengatakan bahwa besar atau tidak besarnya suatu bisnis itu ditentukan dari leadership. Artinya leadership seorang entrepreneur itu sangat penting gitu. Dan juga mental. Nah, ini penting nih Bulani. Penting banget. Contoh sederhana sekali. Kalau kita lihat masa pandemik ini, yang mentalnya nggak kuat itu akan terhempas langsung loh. Oke. Benar nggak? Oke, jadi sangat penting untuk seseorang tuh mentalnya itu dibina. Oh, sekarang kalau kita mulai membina mental, oh mungkin akan masa pandemi ini salah satu tantangan yang besar mungkin sudah nggak ada. Nggak tahu, orang setiap 10 tahun sekali ada siklus krisis, ekonomi krisis. Jadi artinya tidak ada pilihan seorang entrepreneur tuh harus sangat kuat mentalnya. Betul ya Bu Lani ya? Setuju ya? Setuju banget. Ya, karena kau kan juga di dunia bisnis ya. Oke, dan juga kita lihat karakter, karena begini, banyak orang berpikir bahwa bisnis itu tuh kotor, bisnis itu negatif dan sebagainya. Saya punya loh teman-teman yang punya pikiran seperti itu. Enggak. Yang penting tuh gini, bahwa seseorang entrepreneur itu bisa dibina mempunyai karakter bisnis yang bagus, membangun bisnis secara bagus dengan value-value yang bagus, dan dia punya karakter bagus gitu ya. Dan juga kalau kita perhatikan lagi, yang berikutnya yang juga sangat penting itu adalah attitude-nya. Oke, attitude bisnis itu sangat memegang peranan penting. Kadang-kadang gini, attitude kan saya sudah diajarin sama orang tua. Tapi attitude di bisnis itu kadang-kadang perlu diajarkan juga loh, ya. Dan tentunya value dan skill, ya. Nah, ini sebenarnya yang di-cover dalam suatu support system. Gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang 1 sampai 11 mungkin itu hal teknis yang bisa kita ketemukan di luar, tetapi kalau tidak ditunjang oleh nomor 12, ditunjang oleh fondasinya, karena nomor 12 tadi super system itu sekolah bisnis, itu adalah fondasinya gitu. Fondasi yang membuat 1 sampai 11 itu berjalan dengan baik. 1 sampai 11 ada, kalau fondasinya nih nggak ada, tumbang. Itu. Rubuh gitu ya Bu Floren ya. Yes, jadi makanya kenapa bahwa support system itu pegang peranan penting, terutama buat teman-teman yang ada di forum ini yang ingin memulai bisnis ya, oke, itu sangat-sangat ekstrim penting gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin tadi yang Bu Lani ngomong cari di mana yang ada sekomplit itu gitu ya. Iya. Saya mungkin silakan. Itu kan dari support sistemnya dan sekolah, kan kita lihat tadi bicara tentang sekolah bisnis. Nah, terus mentornya nih Bu Floren nih. Ya, nah kalau kita bicara sekolah bisnis tadi, saya mungkin sedikit mau sharing ke teman-teman supaya teman-teman mempunyai gambaran bahwa support system itu ada kok, ada ya, bukan nggak ada. Jadi bukan utopia, tapi memang kenyataan itu ada. Contoh ya di Indonesia ini kita punya satu support system yang sebenarnya sudah proven, yang provennya itu tuh nggak cuma di Indonesia loh, tetapi provennya itu di global. Nah, saya sangat suka dengan konsep yang dibawakan oleh FFG, karena membangun entrepreneur itu benar-benar yang difokus bangun itu adalah fondasinya ya. Jadi FFG ini adalah support system yang sudah berjalan 17 tahun menjelang 18 tahun loh Bu Lani. Wah, itu udah teruji oleh waktu tuh. Udah teruji oleh waktu, dan sudah cuman hanya ada di Indonesia, tapi sudah lebih dari mungkin sekarang 70-80-an negara. Oke, 70-80 negara. Jadi mencetak entrepreneurnya tuh nggak cuma di Indonesia, tapi juga mencetak entrepreneurnya di berbagai benua. Oke, kalau kita perhatikan, saya kasih contoh sedikit. Hong Kong, tipikal orang Hong Kong dengan tipikal orang yang ada di Pasifik atau ada di Afrika, kira-kira nih berbeda nggak tipikal orangnya? Itu benar-benar bagaikan langit dengan bumi itu Bu Floren. Iya kan? Karena yang Hong Kong semua serba cepat. Oke, tapi kalau kita lihat Pasifik, kalau Afrika mungkin kan pattern-nya beda ya. Oke, cara berpikirnya beda, bahasa beda, semuanya berbeda, betul nggak? Oke, tingkat pendidikannya juga beda. Tetapi konsep yang diusung oleh FFG itu bisa membuat itu program-program learning programnya itu bisa teraplikasi di negara dengan even though itu dia pendidikan, sosial ekonomi negara dan sebagainya itu berbeda, itu bisa teraplikasi dengan sangat bagus.
Dan itu terbukti sama belasan tahun ini gitu. Ya, dan di dunia pun sudah mencetak banyak milioner US dollar milioner. Oke, bukan milioner miliar dari rupiah loh bulan nih. Iya, ya itu artinya Bu ya, artinya kalau sudah mencetak miliuner US dollar ya, dan itu sudah terbukti bisa diduplikasi di berbagai negara, bisa berjalan, Ya, itu kan benar-benar luar biasa banget tuh secara support system. betul. Ya, dan menariknya adalah learning programnya ini, learning program dari FFG itu sangat detail. Ya, ada yang namanya learning program daily, oke, weekly, terus juga ada life changing camp, ada leadership camp, terus ada irregular materi, terus ada online, ada intinya kalau waktu dulunya kan semuanya offline, ada online dan offline. Sekarang ini kan semuanya ya online semua gitu ya. Tetapi bahwa apa namanya, ada program-program yang sudah paten lah gitu ya, sudah paten, dan itu mengcover semua aspek yang tadi, leadership lah, mindset lah, mentalitas dan sebagainya, even sampai ke yang daily programnya ada. Oke, so seseorang hanya perlu membuat keputusan dia mau jadi bagian itu atau tidak, gitu aja. Jadi udah secara support system ini udah sangat lengkap, sangat teruji nih. Tinggal kita usernya gitu ya. Dan satu lagi yang tadi Bulani sempat mention juga, yaitu apa? Mentoring. Ya, betul. Mentoring. Betul. Nah, yang menarik dari sekolah bisnis FFG, oke, di sekolah bisnis FFG itu punya banyak mentor-mentor bisnis, oke, yang siap membantu mendevelop orang-orang yang ingin terjun menjadi entrepreneur, tetapi tidak paham bagaimana itu mentoring, even mentoring, ada mentoring kelas, ada mentoring, even one-on-one mentoring. Oke, one-on-one mentoring misalnya antara saya misalnya sama Bulani misalnya gitu ya. Kita berbicara mentoring. Jadi benar-benar ngajarinya ya day to day detailnya seperti itu. Nah, kenapa mentoring ini sangat penting? Ya, Bulani mungkin paham ya, karena kan Bulani juga background-nya adalah di bisnis. Pasti paham sekali berarti pentingnya mentor. Oke, jadi kita di sekolah bisnis FFG, kita punya banyak bisnis mentor yang welcome everybody untuk belajar tentang bisnis, oke, dan membangun bisnis. Nah, tetapi yang satu aja yang dibutuhkan, yaitu willingness. Orang-orang yang memang serius. Kenapa? Karena mentornya serius. Kalau mentinya nggak serius, nggak terjadi loh. Kalau ada mentinya, nggak ada mentornya, dia kelabakan sendiri. Nah, kalau mentornya serius, mentinya serius, klop, pius ya. Nah, Bulani kan bisnis, punya pengalaman kan? Gimana kalau nggak punya mentor? Itu ya Bu Floren ya, kalau kita bisnis nggak pakai mentor, itu yang ada tuh kita try and error sendiri, benar nggak? Iya kan, itu kan betul. Di dalam bisnis. Jadi kalau kita punya mentor, artinya kan ada orang yang memang, apalagi tadi ya, FFG punya mentor itu kan harian gitu kan. Buat saya tuh sebenarnya itu penting banget gitu. Jadi kita nggak try and error, kita juga nggak buang waktu gitu kan. Betul. Kalau saya nih Bu Floren tanpa mentor ya, bisnis saya sekarang tanpa mentor, mungkin ya bisnisnya juga udah try and error, bisnisnya juga udah nggak tahu kemana, bener nggak, saya juga jadi pusing gitu kan, buang waktu gitu kan. Karena kan saya banyak harus mencoba sampai saya ketemu jalan sendiri kan. Betul. Karena nggak ada mentornya gitu loh. Yang ada sebenarnya gini, yang ada tuh mungkin ya kalau tanpa mentor, yang ada saya bisa kembali ke dunia kerja lagi gitu. Dan itu terjadi pada banyak orang. Iya, betul gitu loh. Jadi buat saya penting banget. Iya. Dan itu terjadi pada banyak orang. Mereka setelah kumpul uangnya cukup, terus mereka mulai membangun bisnis, akhirnya tidak ketemu mentor, kelabakan sendiri, akhirnya kembali ke dunia kerja lagi gitu. Nggak ada yang salah, tapi sayang banget gitu. So, don't worry buat teman-teman yang ada di sini, yang di forum ini, bahwa ternyata ketakutan orang untuk memulai bisnis karena nggak punya mentor terjawab ya. Di komunitas FFG itu kita develop kok, banyak sekali yang kita develop. Wah, luar biasa nih. Ini udah lengkap banget nih Bu Floren ya. Secara support system ada, secara mentoring juga ada. Dan benar Bro Ensis ya, teman-teman, itu mentoring itu penting banget ya. Jadi Bro Ensis ini udah paket lengkap banget nih. Nah, Bu Floren gini Bu Floren. Nah, ini kan teman-teman ya, buat ini kan jadi solusi banget nih ya. Keberadaan FFG ini kan akan menjadi solusi banget nih buat teman-teman nih ya. Atau
teman-teman kan tadi bilang nih, udah siap nih, saya udah siap mau maju, mau melangkah maju untuk bisnis gitu kan. Nah, Bu Floren gini, concern orang berikutnya nih, gitu ya. Bagaimana nih menemukan model bisnis ya, yang tadi nih seperti Ibu jelaskan sebelumnya ya. Nah, bagaimana bisnis yang tepat? Modelnya itu seperti apa, Bu Floren? Oke, jadi teman-teman tuh begini, tadi kan saya sudah kasih gambaran ya bagaimana memilih bisnis yang tepat. Terus sudah gambaran bahwa memang ada sekolah bisnis yang siap mendevelop entrepreneur-entrepreneur, ya bukan hanya untuk membangun bisnis secara nasional, tetapi kita juga sudah proven banget dengan metode-metode bagaimana membangun secara global ya. Jadi welcome everybody yang ingin belajar lebih detail tentang how to build a business gitu. Nah, pertanyaan teman-teman berikutnya mungkin adalah gini, oke, dan berikutnya kan saya harus mencari bisnis. Betul nggak? Harus cari bisnis. Cari di mana? Bisnis apa? Oke, industrinya apa? Dan sebagainya. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling banyak kami temukan. Mereka mulai berpikir, apakah fashion? Apakah makanan? Ya kan? Kalau makanan sekarang juga berjubelan, home chef gitu. Nah, banyak. Nah, industri apa? Nah, ini hanya buat teman-teman ya, hanya buat teman-teman yang ready to start aja. Yang ready to start dan tidak mau menghabiskan waktu untuk search, trial and error, research sana, research sini dan sebagainya. Dan saya ingin sharing apa yang kami lakukan. Oke. Jadi gini, FFG dengan pengalaman 18 tahun itu kita banyak melakukan analisa, survei dan sebagainya. Oke, dan dari sekian banyak 11 kriteria, tidak banyak perusahaan yang bisa memenuhi kriteria itu. So, finally kita menemukan satu perusahaan yang sangat bagus yang bisa memenuhi semua kriteria tadi. Ya, 11 kriteria tadi, ya, oke. Nah, sehingga kami itu bekerja sama dengan perusahaan ini untuk jangka waktu yang sudah cukup lama, gitu ya. Nah, sehingga buat teman-teman, oke, saya mau belajar bisnis ke FFG, gitu kan. Nah, tapi saya saya setahun untuk research industri, silakan gitu. Tetapi kalau nggak maunya sekarang saya mulai, ya udah menggunakan expertise dari FFG yang sudah seleksi buat teman-teman juga gitu ya. Nah, boleh saya sharing ya. Jadi ini buat teman-teman yang ready ingin segera melangkah ke dunia bisnis, bukan hanya belajar bisnis. Kalau belajar saja tidak ada lahan keretanya ya percuma, nggak ada duitnya, betul nggak ya? Jadi saya mau sharing ya, boleh Bu Lani ya. Oke, kami kerjasama dengan satu perusahaan yaitu Bizworld Internasional ya. Ini tadi sudah ya mentoring ya, dan juga kita punya community loh. Ya, ini community mahal nih sekarang ini nih, zaman nih susah mencari community bagus nih, ya. Nah, kita kerjasama dengan satu perusahaan namanya Bizworld. Ini adalah satu perusahaan yang skalanya global, ya, ada di dunia, oke. Dan kita punya satu konsep dasar dari Bizworld, ya ini Bizworld adalah partner. Oke, ini bahwa membuat hidup orang itu menjadi happy, healthy, and harmony. Oke, mana ada duitnya? Kalau nggak ada duit, nggak happy, nggak healthy, nggak harmoni, kan bener nggak? Jadi itu sudah tercover di dalamnya, kita bicara scoop yang lebih besar. Nah, Bizworld ini ada di industri mana? Bizworld ini ya salah satu industri, saya bicara salah satu karena ini adalah industri utama dan sekarang sedang benar-benar dibutuhkan banget. Karena ada industri lain seperti travel dan sebagainya, tetapi ini yang sekarang saya mau kena penekanan. Nah, kenapa industri kesehatan? Karena industri kesehatan ini huge. Bulani, huge, 4,2 triliun US dollar, ini besar kali. Dan saat ini, kalau Bulani perhatikan, kita sekarang ini orang kalau punya uang, itu beli kosmetik, beli baju, beli sepatu, atau beli makanan kesehatan. Makanan kesehatan. Betul. Nah, yang menarik sekarang semua orang concernnya di kesehatan, dan yang menarik lagi setelah pandemik lewat pun semua orang teredukasi baik mengenai kesehatan. Kalau dulu mungkin orang nggak peduli kesehatan, karena sekarang tuh tiap hari dicekokin mengenai kesehatan. Setelah setahun kemudian orang kesehatan. Percaya nggak? Tadi kan waktu kita di kumpul jempul, oke? Terus
Terus teman-teman bilang jangan jumpul cicat-cicat boten-boten, harus ada tema. Ya udah, saya diminta membawakan tema. Saya bilang mau bawakan apa? Financial lah, apa dan sebagainya. Enggak, bawa yang tentang sistem imun aja. Surprise gitu kan. Maksudnya teman-teman kuliah. Jadi saya diminta membawakan tentang living water for immune system di teman-teman kuliahnya saya gitu. Jadi artinya orang concern, padahal ada temen yang ekspertisnya di investasi. Oke, saya tawarkan mengenai financial dan sebagainya. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita perhatikan, industri kesehatan ini adalah industri yang benar-benar akan semakin besar ke depan. Nah, mungkin pada bertanya, bisa nggak memenuhi kriteria yang lain? Ya, saya garis besar saja, karena ini nanti semua materinya bisa lihat di YouTube ya. Oke, kita punya satu produk, itu adalah ekstrak organik brown rice. Oke, namanya Alpha Meta. Oke, kenapa ini penting? Karena semua sekarang orang concern utamanya bukan tentang COVID-nya saja, bahkan tentang masker, perlindungan, cuci tangan, dan sebagainya. Sebenarnya perlindungan paling utama untuk kesehatan itu adalah daya tahan tubuh. Tapi kita nggak mungkin makan lebih banyak supaya sel kita jadi sehat gitu, enggak. Sebenarnya konsep natural kita menyehatkan sel dengan apa? Food for cell. Jadi functional food for cell ini adalah produk yang benar-benar sudah teruji oleh waktu kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir. Ini membantu banyak kesehatan. Ekstrak organic brown rice. Ini marketnya confirm 1000%, confirm 1000% marketnya besar. Dari anak dalam kandungan sampai orang yang sepuh-sepuh bisa. Oke. Dan yang kedua adalah Phytomax. Ini adalah ekstrak sayur-sayuran. Ekstrak sayur-sayuran. Bulani, percaya nggak kalau saya bilang bahwa anak-anak zaman sekarang rata-rata nggak doyan sayur? Setuju, percaya 100%. Karena ponakanmu juga anak-anak banyak ya. Oke, nah padahal sayur-sayur adalah salah satu kunci untuk daya tahan tubuh. Nah kalau nggak doyan sayur-sayur, bagaimana dia mengembangkan daya tahan tubuh? Ini solusi bukan? Solusi banget ya. Solusi. Betul. Semua yang namanya bisnis itu bisa berjalan kalau adalah menjadi solusi untuk kehidupan orang. Yang ketiga itu adalah perlindungan dari radiasi. Nah, siapa di sini sekarang yang selama masa pandemik pusing dengan anaknya yang tiap hari di depan gadget? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Saya, itu ya, kasih tangan saya. Nih sekarang virtual raise hand nih namanya ya. Oke. Kasih saya gitu ya. Oke, ini ya, kalau tanya 10 orang tua, 11 orang tua yang menjawab pusing dengan anaknya yang di depan gadget terus. Artinya apa? Terancam radiasi. Betul nggak? Betul banget. Dan ini adalah solusinya. Ini adalah produk Jerman untuk solusinya. Oke. Dan menarik yang tadi saya cerita bahwa saya diminta untuk menjelaskan mengenai living water. Kita sekarang bicara mengenai COVID. Semua orang takut yang namanya hipoksia, yaitu kekurangan oksigen di dalam tubuh. Apalagi dengan istilah baru bahwa ada namanya silent hypoxia. Hipoksia nggak kelihatan, tapi tahu-tahu sakit dan parah gitu. Kasus COVID sekarang banyak yang seperti itu. Nah, bagaimana supaya meningkatkan oksigen? Hirup udara sebanyak mungkin? Nggak mungkin. Benar nggak, Bu Lani? Coba kita berdua. Ada batasannya. Ya, nah kita punya produk dari Jerman itu yang bisa menghasilkan living water. Jadi ini solusi bukan buat teman-teman yang ingin meningkatkan oksigen dalam tubuh, ya kan, secara alami. Dan kita juga punya produk yang tidak akan habis oleh waktu, yaitu pembalut wanita. Wah, ini nggak ada batas negara nih, semua perempuan pakai. Seluruh dunia. Oke, semua perempuan yang ada di dalam forum ini, boleh nggak saya minta ini? Siapa yang tidak pernah pakai pembalut? Wah. Nggak ada kan? Oke, sekarang siapa yang angkat tangan yang pakai pembalut? Iya kan? Oke, siapa kalau pakai pembalut pakai buang? Ayo angkat tangan, jujur. Ya, semuanya tuh Floren. pakai buang. Oke, berarti duit bukan? Duit banget. Pakai buang. Pakai buang. Dan 40 tahun. Jadi duit banget. Jempol ya. Jempol, oke? Jadi, nah itu adalah produk-produk yang saya katakan tadi bahwa dengan kalau kita lihat beberapa produk kita itu menggambarkan semua itu bukan? Iya. Iya kan? Oke. So itu adalah
itu adalah partner bisnis yang sekarang ini kami bekerja sama, oke? Karena 11 kriteria tadi semua bisa dipenuhi oleh Bizword. Makanya kita bertahun-tahun kerjasama dengan mereka, ya. Semua 11 kriteria, 11-11-nya terpenuhi. Jadi buat teman-teman yang tidak mau melakukan research, oke, tetapi mau belajar dari FFG untuk menjadi seorang entrepreneur, oke. Nah, pilihannya kan research, atau kalau nggak mau research semuanya langsung, oke, belajar dari FFG dan juga kereta bisnisnya itu lewat Bizword yang memang sudah diseleksi oleh FFG. Seperti itu, Bu Lani. So, saya rasa ini sangat menjawab. Ini benar-benar sangat menjawab nih buat teman-teman di sini ya. Setuju ya teman-teman ya. Jadi tadi kan produknya kan itu kan membuat residual income tuh berjalan tuh secara produk ya, karena kan kayak makanan sel kan dikonsumsi udah pasti habis ya kan, Vitomix juga sama, ditambah juga dengan pembalut, nggak ada wanita pakai pembalut pakai cuci jemur nggak ada, pakai buang. Itu benar-benar. Nah ini kan bahwa Bizword ini kan membuka peluang nih, jadi kita nih untuk menjadi reseller nih Bu Floren ya. Nah ini fungsinya sangat tepat nih di masa-masa, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Betul. Ya. Kesehatan, orang lagi secara kesadaran kesehatan kan meningkat dengan sangat pesat ya. Betul. Nah, di sini pasti penasaran nih, apalagi teman-teman yang awalnya belum pernah bisnis misalnya gitu ya. Nah, terus nggak punya modal nih untuk memulai, gimana nih Bu Floren nih? Oke, bicara mengenai modal, berarti kan bicara perlu uang untuk memulai bisnis, setuju ya? Setuju ya. Setuju ya. Hanya pertanyaannya, harus pakai uang sendiri atau bisa pakai uang orang lain? Banyak loh pengusaha yang tidak menggunakan uangnya untuk memulai bisnisnya sendiri. Banyak banget. Ya, makanya ada istilah yang dikenalkan yang disebut dengan other people money. Itu istilah yang sangat umum di dunia usaha, other people money, oke? Nah, cuma saya mau sharing kan, karena kan saya bilang bahwa 11 kriteria terpenuhi, berarti kita bicara potensi. Kita sudah tahu lah global market terpenuhi karena kita punya infrastruktur global. Ya, kita punya 20-an negara yang men-cover tuh banyak region. Karena satu negara bisa cover satu region. Contoh kantor Italinya kita itu cover seluruh West Europe gitu ya. Terus misalnya contoh kantor Uganda itu cover semua Afrika Timur seperti itu. Nah, terus kedua, bahwa bisa memenuhi kriteria lain, misalnya potensi income. Itu potensi income-nya tuh besar banget. Kenapa? Dari yang namanya baby, yaitu bisa konsumsi, itu sampai yang paling sepuh pun bisa menggunakan gitu ya. Dan juga semua kriteria yang tadi itu semua terpenuhi. So, kita kesempatan menjadi reseller ya, untuk kerjasama dengan Bizword, menjadi resellernya Bizword, itu bukan hanya jadi reseller nasional, tetapi menjadi reseller global. Oke, so potensinya tuh sangat besar sekali. Even kita punya orang, punya partner-partner di dalam FFG ya, partnernya Bizword, itu bisa menghasilkan uang, jangankan 10.000, 20.000, yang menghasilkan uang lebih dari 100.000 US dollar, bukan 100.000 rupiah lo ya, 100.000 US dollar juga ada. Jadi bukan nggak ada gitu. Artinya besar sekali nggak? Nah, balik lagi tentang modal nih. Tadi pertanyaannya Bu Lani nih. Langsung gini, waduh, kalau menghasilkan 100.000 US dollar, berarti modalnya berapa juta dolar nih? Oke, betul nggak? Betul sekali. Oke. Ya, teman-teman jangan stres dulu. Ternyata ya konsep yang ditawarkan oleh Bizword untuk menjadi resellernya Bizword, itu modalnya itu berkisaran antara 100 sampai 300 100 sampai 3.000 US dollar. Artinya kurang lebih di uang kita ya. 100 sampai 3.000 US dollar. Oke, berarti kisaran uangnya rupiahnya kita mungkin sekitar 1,2 juta sampai dengan 40-an juta. Iya. Seperti tapi itu. Income-nya tadi ya, yang Bu Floren bilang. Potensi income-nya bisa $500, bisa $1.000, $10.000, $20.000, 10.000 udah sebutkan, 50.000 sampai 100.000 itu terjadi, bukan nggak terjadi di sekarang ini meskipun pandemik gitu. Ya, jadi bahwa dengan income sebesar ini, dengan modal yang sekecil ini, kenapa? Karena kita menggunakan konsep kolaborasi. Ingat ya, kita menggunakan konsep kolaborasi sehingga bagaimana reseller ini itu bisa menghasilkan uang yang maksimal. Oke, tetapi startup-nya itu kecil sekali. Karena ini untuk mulai startup ini kan sekarang orang bicara 10.000 US dollar ke atas dan kalau mau mulai suatu startup. Tapi kalau startup-nya di sini itu rendah sekali dan yang dibutuhkan apa?
Semuanya punya handphone kan? Waduh, itu anak aja punya jadi nggak handphone. perlu invest tambahan lagi. Jadi misalnya contoh, saya beli handphone ini berapa ya? Misalnya contoh saya beli handphone ini 10 juta. Oke, kan mulai bisnis ini nggak mulai bisnis ini saya sudah punya handphone ini. Jadi artinya untuk memulai bisnis ini saya tinggal menggunakan existing handphone saya untuk mobilisasi bisnis saya. Jadi yang benar-benar untuk mulai startupnya itu tidak perlu hitung ini lagi. Karena teman-teman pasti punya handphone kok gitu. Ya, so itu gambarannya 100 sampai ini. Nah, bedanya apa? Bedanya sama seperti franchise. Kalau kita beli franchise-nya Indomaret lah, itu kan ada namanya 18 rak, 24 rak, 32 rak seperti itu. Kelas franchise-nya berbeda. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau startingnya misalnya kurang lebih di $100, ya franchise-nya ya franchise yang relatif kecil. Resellernya ya, reseller kecil, nah reseller sedang, nah terus ini ada benefit yang berbeda, tapi tetap bisa sama-sama memulai bisnis gitu. Itu Ya, gambarannya Bu Lani. nah, terus kan ini kan mungkin banyak nih yang dilakukan orang sekarang seperti itu, Ibu Floredia. Maksudnya orang jual, kan sekarang di masa-masa pandemi seperti inilah ya, orang jual makanan, jual kue gitu, bisnis online kecil-kecilan gitu kan, untuk macam-macam lah, jual baju, mereka post di Instagram, di Facebook gitu kan. Nah, kalau saya lihat kayak bisnis-bisnis reseller ini kan banyak nih dilakukan Bu Floredia di luaran nih. Ya. Betul. Tetapi mungkin perlu tahu perbedaannya ya. Kita bergerak itu kita punya satu satu yang ini, yang konsep yang sudah 11 kriteria tadi terpenuhi. Contoh sederhana. Oke, kita bisa punya infrastruktur yang namanya global. Oke, tidak banyak orang bisa memulai bisnis global. Iya, betul. Contoh, saya kemarin berbicara dengan satu teman di Amerika dan hari ini dia transaksi beli barang di Amerika. Bisa nggak? Belum tentu. Yang jual makanan kan nggak belum tentu. Wah, kalau makanan sih udah nggak bisa, Bu Floren. Terbatas banget wilayahnya ya. Ya, gitu. Jadi memang ada hal-hal yang banyak yang ini Bisur itu punya kelebihan yang sangat istimewa sekali ya. Termasuk jadi manage stok ya dan sebagainya itu sudah dari Bisur semua. Kita tuh benar-benar sudah tinggal pakai aja kereta bisnisnya mereka gitu ya. Jadi itu kira-kira sharing dari saya Bu Lani. Wah, ini udah sharing yang luar biasa nih Bu Floren ya. Jadi udah benar-benar teman-teman nih kayaknya auranya nih semakin nampak nih ya. Benar-benar semringah nih. Tadi Bu Floren sudah paparkan bahwa modalnya relatif lebih kecil gitu kan. Terus potensinya luar biasa, global dan macam-macam lah yang tadi 12 kriteria yang tadi ini ya. Nah, terus Bro NC juga teman-teman juga nggak perlu manage stok barang, takut ada dead stock dan lain-lain gitu. Itu luar biasa banget. Bu Floren, ini Ya. keterangannya luar biasa banget nih Bu Floren hari ini, lengkap banget dan membukakan kita semua nih bahwa zaman boleh berubah gitu kan, apapun lah ya kondisinya, krisis boleh ada ya, karena nggak ada pandemi corona ini nanti juga ada krisis yang lain lagi gitu kan ya. Nah, kan tadi Bu Floren bahas bukan masalah kondisinya, tapi mindsetnya yang harus berubah gitu kan, dan harus gitu kan, karena saya dapat baca kutipan bahwa bukan orang yang punya uang banyak atau bukan orang yang istilahnya yang hebat gitu loh ya, tapi kalau dia tidak mau berubah dia akan kegilas dengan perubahan itu sendiri gitu. Betul. Ya. Saat ini kita sudah punya ketakutan-ketakutan seperti concern orang, menurut saya ada kok, cuman mungkin saat ini tuh tidak tahu aja gitu, bahwa ada misalnya contoh modal ternyata ya nggak gede-gede juga gitu kan, terus pengalaman ternyata nggak apa-apa kalau kita punya mentor, berarti kan kita pakai pengalaman dari mentor sebagai pengalaman kita, pengalaman bayangan, terus skill, karena konsepnya bisa kerjasama, berarti kan kita dapat pembimbingan skill, ada mentoringnya seperti itu, resikonya juga rendah sekali, tapi yang penting potensinya besar sekali. So itu saya rasa ini menjadi gambaran tentang revolution di era. Wah, luar biasa, lengkap banget nih Bu Floren. Bu Floren, ini boleh nggak nih ada 1-2 pertanyaan nih Bu Floren? Boleh. Ya mungkin sekarang ini kita bertanya jawab ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya ya. Kalau ingin bertanya apa aja boleh. Bertanyanya nggak bayar kok. Ya, hanya tinggal minta kirimin makanan aja. Tapi hasilnya satu, harus masak sendiri. Nah, lo susah tuh. Ya, bercanda. Jangan terlalu serius Sabtu sore soalnya. Iya, teman-teman ini
Bu Floren ya, kita manfaatin nih benar-benar semaksimal mungkin nih. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan langsung di chat ya. Nanti di YouTube juga boleh di chat juga ya. Bu Floren ini kan sudah ada pertanyaan nih satu masuk Bu Floren. Ya. Ya. Nah, ini ada jadi bilangnya gini, beberapa tahun lagi sudah pensiun nih Bu. Jadi udah masuk usia pensiun lah ya. Nah, pertanyaannya gini Bu Floren, apakah saya kerja dulu nih sampai pensiun baru saya bisnis gitu kan? Sekarang kan ada kayak gitu kan, saya pensiun dulu nanti kan waktunya udah bebas gitu kan. Nah, mulai sekarang, jadi istilahnya pensiun bisa ada gitu. Jangan tunggu pensiun. Pemahaman orang bahwa nanti kalau saya sudah pensiun saya akan punya banyak waktu sehingga saya bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih baik. Wrong. Oke. Sebenarnya bukan waktu yang menentukan kita, mindset menentukan kita. Once kita punya mindset udah tepat bahwa kenapa penting kita untuk punya bisnis, maka kita akan memanage waktu kita dan pasti bisa memanage waktunya. Oke. Bagaimana di antara kerja dan juga membangun bisnis. Kenapa penting? Karena kan kita nggak seperti ini. Mengubah mindset itu bukan semalam loh. Mengubah mindset itu butuh waktu. Jadi misalnya contoh, 3 tahun lagi baru akan pensiun. Setelah pensiun kalau mindsetnya nggak tepat itu kan wow, challenging banget gitu. Tetapi 3 tahun ini mindsetnya sambil dibangun, bisnisnya sambil berjalan, tetapi kan juga ada income dari kerjaan di kantor. Setelah 3 tahun kerjaan income dari kantor itu nol, income dari kantor nol, kan tapi bisnisnya udah berjalan. Benar nggak? Bisnisnya udah berjalan. Dan yang penting, mindsetnya udah lebih terbentuk. Sehingga tidak terjadi lompatan sindrom di situ gitu. Ya, nah ini yang harus dilakukan oleh orang-orang. Jangan tunggu. Tuh teman-teman, jangan nunggu, langsung ambil. Jangan tunggu. Ya, Oke, betul. Ini ada satu pertanyaan masuk di saya di sini ya, kelihatan di sini ya. Apakah 17 tahun terakhir, 16 tahun ini adalah kita FFC itu hanya berpartner dengan Bizword aja? Oke, dan berfokus di bidang kesehatan. Oke, kita pernah berpartner dengan dulu ya, long time ago kita pernah berpartner dengan satu perusahaan yang lain karena 1-2 hal. Akhirnya kita terjadi break up, tapi itu long time ago lah ya. Dan akhirnya kita berpartner dengan tim manajemen yang sekarang ini. Oke. Dan apakah di bidang kesehatan aja? Tidak, karena sesungguhnya Bizword itu juga punya bidang bisnis yang lain, yaitu di online travel. Nah, kenapa saya nggak banyak cerita mengenai online travel? Karena saat ini online travel ini kan kita semua tahu ya, orang-orang nggak traveling kan, bener nggak? Ya, oke. Jadi itu relatif teredam. Semua, termasuk kita udah nggak dengar. Traveloka sudah nggak ada iklan kan? Traveloka, bener nggak? Tiket.com juga nggak ada iklan. Kenapa? Karena ngapain mereka iklan sekarang? Betul nggak? Ya, jadi ada. Nanti mungkin sesudah masa traveling itu mulai meriak kembali, kita akan juga tetap bergerak juga kita tetap akan intens juga ada di situ gitu. Nah, terus produk day seperti Living Water meningkatkan peredaran darah. Ada juga di perusahaan lain, apa bedanya? Oke, kalau saya bicara mengenai yang tadi kita Alpha Spin untuk Living Water, itu produknya adalah seperti ini. Saya hanya mau remind satu hal ya, remind banget ini. Banyak mungkin ketemu produk dengan bentuk yang sama, oke? Tapi bukan Alpha Spin, oke? Nah, saya no comment mengenai itu. Kenapa? Karena kalau Alpha Spin ini adalah made in Germany, ada tulisan made in Germany. Kenapa penting? Karena produk Alpha Spin ini jelas-jelas banyak sertifikasi internasional yang menunjukkan bahwa dia memang punya vortex yang bisa menyebabkan living water. Oke, menyebabkan perubahan menjadi living water dan mengandung energi positif. Dan juga food grade. Karena kita bicara mengenai minum. Jadi kalau misalnya, kalau saya pakai konsep yang saya tuang, oke, bayangkan nggak kalau ini nggak food grade? Saya minumnya, yang ada tambah sakit, betul nggak? Oke, jadi itu yang saya mau sarankan kalau kita bicara mengenai produk yang similar dari sisi bentuk. Oke, jadi ini sangat penting. Saya bicara dalam hal ini kualitas living water yang saya benar-benar confidence banget itu karena bicara mengenai Alpha Spin asli gitu ya. Oke, apakah ada produk-produk pembuat air yang lain? Mungkin ada, tapi kan setiap produk itu kita kalau bicara living water berarti kita nggak bicara mengenai pH, TDS dan sebagainya ya. Kita mengenai structure molekul dari air. Kira-kira menjawab ya, Pak Narko. Itu penting. Ada pertanyaan lagi?
Nah, satu nih Bu Floren nih masuk ke saya Bu Floren nih. Oke. Ya. Nah, ini usianya baru 19 tahun Bu Floren. Jadi tertarik untuk berbisnis. Jadi tertarik untuk berbisnis karena saya tidak mau seperti orang tua saya yang sampai pensiun di kantor gitu. Ini mungkin trauma ngeliat orang tuanya ya Bu Floren ya. Nah, jadi ada batasan usia nggak untuk jadi reseller di slot nih Bu Floren? Oke, sudah masuk batas usia, yaitu batas usia kita adalah 18 tahun. Oke, batas usia kita adalah 18 tahun. Oke. Nah, menariknya adalah justru ketika bisa memulai bisnis di usia yang sangat muda, itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kebanyakan gini, orang tuh memulai bisnis ketika dia pikir gini, nantilah saya mulai di 40 gitu ya, atau bahkan di 50. Salah. Kenapa? Karena gini, pada saat kita kerja 10 tahun, mindset kita nih terbentuk terkotak untuk takut ini itu dan sebagainya. Setelah 20 tahun bukan makin berani loh, makin takut loh. Oke, setelah 30 tahun kerja bisa makin kecil loh, makin sempit. Oke, akhirnya malah nggak pernah memulai bisnis. Nah, justru ketika umur 19 tahun mulai. Jadi sebelum mindsetnya terkontaminasi justru bangun bisnis. Saya ingat saran dari papa saya waktu dia ngomong apa. Sampai papa saya ngomong gini, sampai dengan umur 29 jangan takut, mau bangkrut juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita misalnya belum pernah terkontaminasi, punya ketakutan, ini dan sebagainya, kan berarti kan yang masuk semua adalah tentang entrepreneurship, betul nggak? Ya, kira-kira gambarnya seperti itu. So, welcome. Luar biasa nih teman-teman nih, ini kan karena dibatasin waktu ya, jadi kalau misalnya nanti tetap ada pertanyaan, tetap chat aja Bu Floren ya, di YouTube juga kan kita ada di ininya ya, ada linknya ya. Ya, tapi teman-teman masih boleh bertanya, kan kita kalau masih ada waktu di sini, kalau memang ada pertanyaan yang bisa disampaikan, it's okay. Kenapa? Menurut saya ini, kan hari ini udah tanggal 27 Juni ya. Wah, udah 3-4 hari lagi nih kita nih. Kita 3 hari lagi Juni berakhir. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan 1 semester pertamanya 2020. Waktu masuk 2020, kita pasti punya segudang impian dan segudang target. Terlepas dari bahwa ada pandemi atau enggak. Gitu, kita pasti antusias 2020 harus terjadi sesuatu gitu. Total 1 semester lewat loh. Betul nggak? Betul, ya 1 semester lewat gitu. Nah, artinya kalau kita tidak melakukan apa-apa di semester kedua, 1 tahun akan lewat. Hasilnya sama kalau kita tidak melakukan hal yang berbeda gitu Bu Floren ya. Exactly. Ya. So, kalau memang ada pertanyaan, ada keraguan dan sebagainya, jangan buat itu jadi penghambat gitu ya. Tanya sebanyak mungkin. Nih Bu Floren, satu masuk nih, yang tadi nih, yang 19 tahun Leo namanya Bu Floren ya. Dia masuk bagaimana, jadi kan tadi kan dia tertarik untuk bisnis di usia 19 tahun, bisa karena tadi kan batasannya 18 tahun ya. Nah, terus bagaimana nih kalau saya mau bangun ini di luar kota atau di luar negeri? Oh, bisa banget. Karena gini, contoh infrastruktur kita tuh memang punya kantor hanya di Jakarta dan Surabaya, tetapi infrastruktur delivery dan semuanya tuh ada ini. Dan tapi terutamanya adalah bahwa kita sudah punya know-how-nya. Oke, kita sudah punya know-how bagaimana untuk membangun ini di luar kota dan di luar negeri. Oke. Nah, artinya bahwa itu tidak ada hambatan sama sekali. Nah, lebih-lebih setelah dalam 3 bulan ini semua orang sudah belajar mengenai online. Kalau kita bicara di Januari, mungkin orang berasa gini, aduh pusingnya kalau udah urusan online. Enggak, sekarang ibu rumah tangga pun diajak Zoom bisa. Ya, artinya ini membuat satu perubahan mindset juga. Kalau kita mau diskusi, mau apa dan sebagainya dengan teman-teman di luar negeri, sekarang ini wah mudah banget. Tinggal yang penting mindsetnya mindset global aja. Apalagi sekarang sudah media sosial luar biasa banget Ibu Floren ya. Betul. Ada batasan jarak ibaratnya ya, orang udah langsung PA masuk dalam hitungan detik gitu kan ya. Betul. Luar biasa. Jadi teman-teman, wah ini ada nih Bu Floren nih, ada lagi nih. Mohon dijelaskan lebih lanjut untuk tingkat resellernya tuh Bu Floren.
Oke, kita tuh ada, kita basically tuh ada 4 tingkatan ya untuk resellernya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tingkatan yang pertama ya, tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama apa yang membedakan? Kita membedakan bahwa dia volume maksimum dalam 1 minggu atau 1 bulan itu dia punya keterbatasan. Sama dengan kita buka misalnya Indomaret gitu, kan dia hanya 18 rak. 18 rak dia nggak mungkin taruh barang misalnya 1000 item. Dia maksimum hanya bisa taruh barang katakan misalnya 500 item gitu. Ya, karena keterbatasannya dia. Nah, sama kalau kita itu ada batasannya. Jadi ini penghasilan pertama ada pembatasan di penghasilan. Oke, berarti kan bicara kalau penghasilan berarti bicara omset kan. Jadi kalau misalnya bisnis yang berkembang sangat besar, dia akan dibatasin secara income gitu loh ya. Nah, jadi ini salah satu faktornya. Sebenarnya lebih kepada gini, sama seperti kalau kita bicara mengenai bisnis reseller ya. Yang membedakan apa sih? Sebenarnya pembelian stok pertama itu yang menentukan. Oke, jadi kalau saya membeli stok pertamanya itu jumlahnya misalnya sekian banyak, maka saya berhak menjadi reseller yang kelasnya 4, kelas 1 misalnya kelas 1. Tapi kalau saya membeli stoknya dalam jumlah yang lebih kecil, maka bisa menjadi reseller yang kelas levelnya 4 misalnya. Ya. Nah, padahal yang namanya barang untuk stok ya pasti habis sebenarnya. Gitu ya, makanya kenapa rata-rata di Bizword partnernya itu adalah reseller langsung ke reseller yang nomor 1 gitu, karena barangnya pasti habis juga. Kita bicara misalnya contoh lah pembalut, habis pasti, udah pasti habis. pasti habis. Yang namanya bisnis kan sebenarnya kan kita juga pakai, maksudnya selain kita pakai juga kan ada perputaran produk ya. Betul. Ya, sama misalnya bisnis apapun kayak adik saya kan di toko obat gitu ya. Ketika dia membeli selusin dengan membeli 5 lusin itu kan jadi berbeda, ya kan? Nah, sebenarnya lebih ke arah di situ sih. Ya, jadi lebih kepada komitmen pertamanya itu pembelian stoknya itu berapa besar. Ya, jadi pembelian pertama jadi ada ya. Jadi tidak ada franchise fee-nya ya, tidak ada franchise fee atau reseller fee-nya tuh nggak ada. Oke, jadi ini memang sangat memudahkan di beberapa perusahaan, di beberapa usaha itu kan ada komitmen fee atau ada ada security depositnya, dia harus taruh uang 1 M dulu untuk dia bisa mengambil produk dan sebagainya. Nah ini di Sud tuh nggak ada sama sekali. Jadi tidak ada misalnya mereka harus bayar 50 juta untuk sebagai reseller fee dan sebagainya, nggak ada. Oke, basically itu ya hanya perlu membeli stok awal aja. Wah, ini teman-teman nih memudahkan banget ya. Jadi ya sangat memudahkan. Ini sangat-sangat memudahkan. Kenapa? Karena memang Bizword dari awal tuh sudah bertujuan seperti itu, mempermudah orang-orang yang ingin terjun ke dunia bisnis. Oke, tetapi punya 1001 concern, nah itu tidak menjadi penghalangnya, makanya kemudahan itu diberikan. Wah, luar biasa, luar biasa. Karena gini Bu Floren ya, saya pernah ketemu banyak pengusaha ya. Pada saat mereka memulai bisnis juga kan mereka juga ada target ya, wilayah juga dibatasin gitu kan. Sedangkan kayak kita kan wilayah juga tadi yang dibilang pasar kita adalah global 5 benua 7 miliar manusia gitu ya Bu Floren ya. Dengan modal yang kecil dan betul. Nah, jadi karena kita sudah punya infrastruktur di situ, ya otomatis sehingga kitanya yang ini. Jadi kalau misalnya kita sudah menjadi reseller, tetapi kita mampu menjangkau luas, ya kita mampu menjangkau dunia misalnya. Nah, maka Bizword itu tidak akan membatasi kita. Oh, bukan hanya marketnya di Indonesia, nggak boleh dong di situ, enggak. Oke. Memang kalau saya memang punya market di Eropa, saya boleh mendevelop di Eropa, nanti saya tinggal berkonek kepada kantor kita di Eropa. Untuk delivery-nya dan sebagainya itu. Dan mereka pasti bantu nggak? Pasti, karena mereka juga jadi semua cross globally. Jadi semua saling support ya Bu Floren ya? Yes, pasti cross globally, karena baru-baru ini juga teman-teman, ada teman di Jerman itu baru juga bertransaksi produk di kantor Italia gitu. Nah, kita dari Jakarta membantu menghubungkan prosedurnya seperti apa. Lalu setelah di register ya transaksi online, karena kalau di Eropa dan Amerika kan rata-rata semua orang taunya online gitu. Ya udah, dan
kantor Italia kirim barang, selesai. Jadi kita kerjasama cross di antara 20 negara itu bisa ke global. Waduh, tuh Ya. teman-teman. Nah, Jadi ini sangat bagus sekali, ini sangat bagus sekali. Karena menurut saya apalagi di generasi muda, kita kan sekarang ini rata-rata di phonebook kita bisa menemukan teman-teman yang tinggal di luar negeri. Benar nggak? Apalagi dengan adanya sosial media. Ya, saya rasa itu menjawab ya. Bu Floren, di antara teman-teman pasti ada satu nama yang di luar negeri gitu ya. Ada satu yang di luar negeri dan itu benar-benar buat pasarnya Broensis juga gitu loh. Ya. Oke, ini ada yang bertanya. Oke, bagaimana membangun jaringan pengguna? Kan kita bicara sebenarnya itu siapa aja bisa menjadi marketnya kita. Oke, siapa aja menjadi market kita? Bagaimana kategori itu bagus? Sebenarnya kalau bagus itu adalah bagaimana kita bisa membangun ini tuh mereka punya continuity. Makanya kita banyak melakukan edukasi. Ya, kita sangat rutin melakukan webinar edukasi tentang bahaya radiasi kah, tentang pentingnya sayur kah, tentang kesehatan reproduksi wanita kah, seperti itu. Nah, ini untuk membina terus-menerus market kita itu mereka awareness-nya makin tinggi, berarti mereka akan menjadi continuity. Selain itu, berbicara dari sisi FFG, kita terus mendevelop para resellernya kita untuk benar-benar strong secara mindset, mental, leadership, dan sebagainya, sehingga semakin independen, semakin big picture-nya. Jadi misalnya contoh seorang yang reseller ketika pertama kali dia mulai mau belajar, dia mungkin hanya pikir, aduh ya udahlah saya Jakarta aja lah gitu. Tetapi kalau terus mindsetnya dibangun, dia mungkin melihat global, nasional, mulai melihat global. Nah marketnya kan jadi bagus kan? Ya kira-kira seperti itu ya Pak ya. Pak Suyanto. Ya seperti itu. Jadi kita ada membina reseller, kita juga ada mendevelop penguatan para customer kita, user kita, penguat ya di situ edukasinya. Ya, jadi kita dari berbagai aspek jalan. Dan ini bisa dimanfaatkan leveraging satu sama lain. Saya rasa itu cukup menjawab ya Bu Lani ya. Wah, ini udah sangat lengkap. Terasa nih udah hampir 1,5 jam ya. Jadi buat teman-teman ya ini luar biasa banget ya. Kali ini saya bilang nih sesinya luar biasa banget, ini pencerahan banget nih ya. Apalagi buat teman-teman tadi takut memulai karena nggak punya modal juga gitu kan. Terus benar-benar hari ini dibukakan ya bahwa untuk bisnis tuh sebenarnya segala sesuatu cuma ada di sini doang nih di mindsetnya ya. Betul. Bukan masalah di kondisinya, bukan masalah di kitanya, tapi di mindset kitanya gitu ya. Dan hari ini thank you banget penjelasannya luar biasa banget ya. Dan ini kalau saya bilang Bu Floren ya, untuk bisnis ya untuk model bisnis ini itu udah bisnis ideal banget ya. Jadi Broensis benar-benar disediakan untuk melihat, benar-benar menyimak lagi, tanyakan lagi. Kalau misalnya hari ini nih masih belum bisa kesempatan bertanya, tanya kepada reseller yang mengundang Broensis ya. Tanya paling banyak sebanyak-banyaknya deh gitu kan. Karena kalau buat saya mencari model bisnis ideal itu nggak gampang ya. Apalagi yang tadi Bu Floren juga paparkan, untuk kita punya support system yang teruji oleh waktu dan bisa diduplikasi ke banyak negara, di negara yang berbeda budaya, berbeda bahasa, itu bisa booming dan jalan. Itu proven banget bahwa Broensis atau teman-teman di sini benar-benar kalau hari ini saya bilang ini suatu penyerahan yang luar biasa. Gitu ya Bu Floren ya? Yes. Jadi ini kan kita sifatnya sharing ya. Kami sih kalau kita bicara mengenai ini kesempatan ya, kita hari ini kan memang sharing ya. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa bahwa oh ini sesuai banget nih dengan apa yang saya butuhkan saat ini, welcome. Oke, welcome. Balik lagi seperti Ibu Lani katakan bahwa kalau kita tidak mengambil langkah ya tidak terjadi perubahan, tidak terjadi revolusi income, betul ya. So ini sharing dari saya, dari pengalaman saya selama belasan tahun di bisnis, ya kita mendevelop banyak sekali orang-orang yang ingin berbisnis menjadi pebisnis ya, dan mereka akhirnya boleh menikmati income, mereka boleh terjadi revolusi di kehidupan keuangan keluarga mereka, itu sangat membahagiakan. Oke, so kami mengundang teman-teman ya yang ingin terjadi perubahan tersebut, welcome, kontak banyak mentor bisnis FFG yang mungkin kalian juga
Kalau belum kenal bisa kontak kami untuk cari tahu. Kalau misalnya sudah kenal ya bisa juga kontak langsung dengan mereka ya bagaimana untuk ingin terjun lebih jauh ya. Kita di FFG kita membuka peluang sebanyak-banyaknya untuk siapapun yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Wah, Itu dari saya, Bulani. Terima kasih. Floren yang luar biasa ya. Boleh Bu Floren nanti kita undang lagi Bu Floren ya untuk boleh. Very welcome. Senang berbagi. Apa segala macam, tunggu informasi berikutnya. Yang penting Bro Ensis atau teman-teman di sini cepat ambil keputusan ya. Yes. Thank you sekali lagi Bu Floren waktunya. Sama-sama. Pokoknya sehat selalu ya Bu Floren ya. Kalau mau mengikuti, oh ya Bulani, kalau memang mau mengikuti, kita ada seminar-seminar apa dan sebagainya. Mungkin teman-teman kalau ingin tahu bisa mengikuti sosial media kami ya. Jadi misalnya contoh di YouTube channel ini kan namanya Floren Kasih. Di semua sosial media saya menggunakan nama yang sama, FLOREN Kasih gitu. Ibu Lani itu ada namanya tuh ya, LANNIYOAW ya, OAY gitu Bulani. Oke, jadi juga bisa mengikuti karena kita sangat rutin melakukan webinar dan sebagainya dengan berbagai topik ya. Dan itu biasanya kita terutama di story ya, di story IG saya selalu update kalau ada acara apapun di situ. Jadi juga bisa ikut karena mungkin saja ada topik-topik yang menarik buat teman-teman di sini. Seperti apa sih mereka mendevelop karena kita ada yang direct, ada yang indirect. Ada yang indirect itu maksudnya kita lewat event-event ringan-ringan, itu sebenarnya bagian dari kita mendevelop juga gitu. Itu aja sih Bulani. Oke, thank you. Thank you banget Bu Floren waktunya. Sehat terus ya Bu Floren ya, dan amin. Ini semakin sehat, semakin muda ya, semakin rezeki semakin banyak ya Bu Floren ya. Yes. Thank you waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir di webinar siang ini ya. Benar-benar jadi ambil keputusan yang cepat ya. Tanyakan sebanyak-banyaknya informasi kepada yang mengundang dan FFG welcome banget buat Bro Ensis yang mau bergabung ya. Jadi kayak gitu. Nah, cukup sekian webinar kita hari ini ya. Dan ini luar biasa banget. Jadi benar-benar nanti bisa ikutin, bisa follow IG-nya Bu Floren Kasih atau IG misalnya yang mengundang Bro Ensis atau IG-nya saya Lani OEY gitu ya. Oke, sekali lagi selamat siang dan thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Bye. Ya, bisa live ya satu persatu ya. Thank you teman-teman semuanya. Musik. Tadi lupa ngomong. I used to think that I cannot go on, and life was nothing but an awful song. Now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about